Latar belakang kasus mengglobalnya Indomie. Makanan cepat saji atau biasa disebut makanan instan sangat digemari oleh masyarakat karena ia praktis, mudah dimasak, dan tidak membutuhkan banyak persiapan. Memiliki peminat yang sangat tinggi karena praktis, permintaan konsumen mulai beragam. Hal ini kemudian menyebabkan mie instan beredar di pasar internasional. Di tengah ketatnya persaingan mie instan di pasar dunia saat ini, Indomie yang merupakan produk mie instan yang berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Indonesia dinobatkan sebagai salah satu dari the 10 best instant noodles according to chefs and food writers oleh New York Magazine pada tahun 2021. Won the best tasting instant ramen 2019 menurut Los Angeles Times, dan tak hanya itu saja, Indomie juga banyak disebut sebagai mie instan terenak dan dianjurkan di situs dan blog dari berbagai negara. Ia sangat terkenal di berbagai penjuru dunia. PT Indofood mulai mengekspor Indomie ke pasar internasional pada tahun 1992. Target awal dalam mengekspor Indomie adalah negara-negara dengan tenaga kerja Indonesia paling banyak, seperti Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan negara lainnya. PT Indofood juga menargetkan negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Australia. Saat ini, PT Indofood tercatat telah mengekspor Indomie ke 180 negara, seperti di daerah Eropa, Timur Tengah, Asia, Australia, Amerika, hingga negara Afrika. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam usahanya membuat Indomie berada pada kancah internasional, ia melakukan usaha dan strategi yang besar dan konsisten agar Indomie terus berada di puncak. Yang pertama, menjaga ketahanan dan keamanan pangan dengan melakukan fortifikasi, yaitu penambahan atau peningkatan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan serta pencegahan malnutrisi. Yang kedua, melakukan strategi internasional. Yang pertama dengan lisensi, yaitu hak negara penerima Indomie dapat menggunakan merek Indomie secara langsung untuk diperjualkan. Lalu yang kedua, melakukan joint venture, yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, strategi pemasaran, melalui iklan di berbagai media cetak dan elektronik sebagai sponsor acara, dan melalui iklan pada papan billboard secara luas. Ada Kementerian Perdagangan. Ia merumuskan dan menetapkan kebijakan standarisasi perdagangan serta peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non-migas. Selanjutnya, kompetitor dan aktor antagonis. Yang pertama, ada Nissin, yang merupakan kompetitor asing sebagai pesaing Indomie di tingkat internasional. Lalu yang kedua, Wings Food, merupakan kompetitor domestik dengan produknya yaitu mie sedap yang dapat menjadi pesaing Indomie untuk mengglobal. Walaupun terbukti dengan data share market di Indonesia bahwa Indofood tercatat sebagai market leader lebih dari 10 tahun, Indomie menguasai pasar mie instan di Indonesia. Lalu yang ketiga, kejadian Rusia menginvasi Ukraina dapat terjadi penghentian ekspor gandum termasuk Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang strategi dan prospek keberhasilan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh aktor utama kita di atas. Yang pertama adalah untuk masalah pemboikotan Indomie di Taiwan. Pemerintah Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri telah melakukan peninjauan kembali terhadap produk-produk Indofood, terutama di Taiwan, karena ia memiliki aturan batas maksimal yang lebih sedikit tentang diperbolehkannya kandungan zat pengawet E218 dibandingkan dengan negara lainnya. Indofood dapat memastikan bahwa Indomie sesuai dengan panduan global dari Badan Internasional untuk Standar Makanan. Yang kedua adalah untuk masalah pandemi COVID-19. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat mengatasinya di masa pandemi karena produk mereka mengalami kenaikan permintaan stok Indomie. Setiap kali pemerintah memberikan bantuan sembako, pasti akan ada produk mie instan yang diberikan, menandakan bahwa PT Indofood telah sukses dalam menghadapi masalah ini di masa pandemi. Dan yang terakhir, masalah perang Rusia-Ukraina. Yang pertama perlu diketahui bahwa persediaan gandum tidak akan selalu bergantung kepada Ukraina.
Situasi sekarang mengindikasikan bahwa untuk beberapa waktu ke depan, Indofood akan masih mempunyai persediaan gandum yang cukup untuk terus memproduksi produk-produk mereka. Dikabarkan pula, apabila terjadi kekurangan pasokan gandum, Indonesia akan segera mencari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan gandumnya. Saat mendiskusikan untuk memilih teori yang relevan, kita harus melihat isu ini melalui sudut pandang yang pertama adalah teori international trade. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan internasional telah jauh melampaui model perdagangan klasik yang lama, terutama dengan kemajuan industri teknologi, informasi, globalisasi, dan kebijakan politik masing-masing negara. Alasan pertama ialah mudahnya menjalin kerjasama antara perusahaan internasional. PT Indofood dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan makanan lainnya di berbagai negara. Contohnya, kerjasama dengan perusahaan Nigeria, Dufil Prima Foods, di Nigeria yang sekarang menjadi pabrik mie instan terbesar se-Afrika, dengan pendapatan sekitar 8 triliun rupiah setiap tahunnya. Pabrik-pabrik tersebut didirikan dengan tujuan memudahkannya pendistribusian. Pembangunan pabrik dan regional office ini juga terjadi di berbagai negara seperti Mesir, Maroko, dan Turki yang mencakupi pendistribusian kepada negara-negara di Eropa. Minimnya intervensi negara pada proses ekspor-impor memudahkan Indomie untuk mendapatkan bahan pangannya dari berbagai negara. Mengambil contoh kasus terhambatnya proses pengimporan gandum dari Ukraina karena konflik dengan Rusia, hal ini tidak menyebabkan masalah besar bagi PT Indofood, karena mereka memiliki banyak sumber impor gandum dari berbagai negara selain Ukraina. Hal ini dapat dicapai dengan fleksibilitas regulasi impor-ekspor yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini juga memudahkan pengeksporan Indomie ke negara-negara asing. Selain dari sisi pemerintah negara, usaha dari PT Indofood sebagai korporat juga bisa kita lihat dengan teori Foreign Direct Investment atau FDI. FDI merupakan sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing secara langsung. Umumnya, tujuan dilakukannya FDI adalah untuk mendapatkan lasting interest, di mana hubungan antara investor asing dan perusahaan terjadi secara jangka panjang. Umumnya, FDI terbagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam kasus ini, PT Indofood merupakan jenis horizontal, di mana mereka melakukan yaitu penanaman modal yang dilakukan dalam bentuk ekspansi bisnis ke negara-negara lain untuk memproduksi barang sejenis. Aksi PT Indofood seperti menjual lisensi dan membangun regional office di negara-negara lain dilakukan dengan tujuan investor bisa menjangkau pasar baru di berbagai negara tanpa harus berketergantungan dengan perusahaan utama yang berada di Indonesia. Dengan kemampuan produksi yang tinggi, PT Indofood mendapat keuntungan untuk berkompetisi di kancah internasional karena sudah memiliki sumber daya, supplier, dan pabrik serta demand pasar yang tinggi. Melihat pencapaian produk Indomie dari PT Indofood sukses makmur yang telah berkembang tidak hanya dalam domestik, melainkan pada ekspansi perusahaan yang mengglobal pada pasar internasional, kami tentunya mendukung penuh perkembangan ini. Kontribusi PT Indofood sebagai produsen Indomie juga meningkatkan penghasilan negara, dengan meningkatnya nilai saham hingga membuka jutaan lowongan pekerjaan. Tentu akan kembali mensejahterakan masyarakat lokal. Tersebarnya produk asli Indonesia yang membawa segala ciri khas dan budaya ke pasar internasional akan memasarkan lebih jauh lagi mengenai cita rasa Indonesia. Hal ini tentunya dapat menjadikan Indonesia target destinasi turis asing. Namun, langkah yang diambil oleh PT Indofood sukses makmur dapat memengaruhi respon negara tersebut pada pemerintahan negara Indonesia. Sehingga, PT Indofood sekaligus memegang peran penting pada arena politik dunia terhadap Indonesia. Jadi, mendukung perkembangan Indomie juga memegang pengaruh pada bagaimana posisi ekonomi Indonesia dari sudut pandang power. Selain dari sisi pemerintahan negara, usaha dari PT Indofood sebagai korporasi juga bisa kita lihat dengan teori Foreign Direct Investment. Aksi PT Indofood seperti menjual lisensi dan membangun regional office di negara-negara lain dilakukan supaya investor bisa menjangkau pasar baru di berbagai negara tanpa ketergantungan dengan perusahaan utama.